Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Sidik dengan NPM 2408010517, dan di sini saya akan membacakan bagian kerangka teoritis bagian D dan E. D. Pemikiran Gustav Redbird tentang tujuan hukum. Gustav Redbird berpendapat bahwa hukum memiliki 3 tujuan hukum utama yang saling berkaitan, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Ketiga unsur tersebut harus ditempatkan secara seimbang karena masing-masing memiliki fungsi penting dalam mewujudkan tujuan hukum dalam kehidupan masyarakat. Kepastian hukum diperlukan untuk menjamin ketertiban, sedangkan keadilan dan kemanfaatan berfungsi untuk memastikan bahwa hukum dapat memberikan perlindungan dan manfaat bagi manusia. Horoiroh dan Susanti tahun 2022. Redbird menegaskan bahwa hukum yang berlaku secara formal tidak selalu identik dengan keadilan. Dalam keadaan tertentu, ketika hukum positif justru menghasilkan ketidakadilan yang sangat serius, maka nilai keadilan harus memperoleh prioritas dibanding kepastian hukum semata. Gagasan tersebut dikenal sebagai formula Redbird yang menempatkan keadilan sebagai unsur dalam keberadaan hukum. Afrianto et al. Tahun 2024. Pemikiran Gustav Redbird memiliki relevansi yang kuat dalam penegakan hukum di Indonesia karena memberikan dasar filosofis bahwa hukum tidak boleh hanya berorientasi pada legalitas formal, dan sebaliknya. Hukum harus mampu menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Hukum progresif Sajipto Raharjo sebagai paradigma penegakan hukum berkeadilan. Konsep hukum progresif yang dikembangkan oleh Sajipto Raharjo muncul sebagai kritik terhadap paradigma hukum yang terlalu formalistik dan berorientasi pada kepastian hukum semesta. Menurut Sajipto Raharjo, hukum pada dasarnya diciptakan untuk manusia sehingga keberadaannya harus diarahkan untuk melayani kepentingan manusia dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, hukum tidak boleh dipahami secara kaku dan tertutup terhadap perubahan sosial. Al-Hafiz dan Yunanto tahun 2023. Hukum progresif menempatkan manusia sebagai pusat dari keberadaan hukum. Dalam paradigma ini, aparat penegak hukum tidak hanya dituntut untuk menerapkan aturan secara tekstual, tetapi juga harus memperhatikan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi menciptakan kepastian, tetapi juga menjadi sarana untuk menghadirkan keadilan yang nyata. Horoiroh dan Susanti tahun 2022. Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, hukum progresif dapat menjadi landasan untuk membangun sistem hukum yang lebih responsif, humanis, dan berorientasi pada keadilan substantif. Pendekatan ini sekaligus menjadi dasar bagi upaya rekonstruksi ontologi hukum agar hukum tidak hanya dipahami sebagai sistem norma, tetapi juga sebagai instrumen yang bertujuan mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Bagian selanjutnya akan dibacakan oleh teman satu kelompok saya. Terima kasih.